Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, salam jumpa. Saya percaya bahwa sekalipun kita bertemu lewat online, tapi saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu pasti mengalami Tuhan lewat kebenaran. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Dan saya percaya hari ini kita akan mengalami Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang saya beri tema Faith in God's Ability. Iman kepada kesanggupan Allah. Saudara, kalau berbicara tentang kesanggupan, kita harus menyadari dalam kehidupan kita bahwa manusia punya keterbatasan di dalam setiap kehidupannya. Siapapun dia, dari manapun dia berasal, apapun kehebatannya, pasti dia punya keterbatasan. Dalam setiap keterbatasan kita, dalam setiap ketidaksanggupan kita, Tuhan mau membawa kita untuk berada pada kesanggupannya Tuhan. Tuhan mau membawa kita kepada iman, kepada kesanggupan Allah. Saya mau tanya kepada saudara, dan saya percaya bahwa respon saudara akan sangat luar biasa. Apakah saudara mau masuk pada kesanggupan Allah? Wow, saya melihat bahwa responnya tuh mau. Luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Bagaimana respon kita saat Tuhan ajak kita untuk masuk kepada kesanggupan ilahinya? Yang penuh dengan keajaiban dan penuh dengan hal-hal yang mustahil. Tetapi bertentangan dengan fakta yang kita pikirkan dan inginkan. Apakah saudara masih mau? Saudara, kesanggupan Allah, kemampuan Allah yang luar biasa. Kadang-kadang tidak seperti fakta yang ada. Tidak seperti yang kita inginkan. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 berkata seperti ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, perhatikan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya.
Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, kalau kita membaca akan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita bisa melihat di situ bagaimana saudara, Tuhan berkata kepada Filipus. Pada saat Tuhan berkata kepada Filipus untuk memberi makan 5.000 orang ini yang datang ikut dalam berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Saudara, saya percaya tujuannya ini adalah untuk melihat iman daripada muridnya ini. Seberapa besar keyakinan muridnya pada kesanggupannya Tuhan. Saudara, mereka murid-murid Tuhan Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Yesus dan memberi makan 5.000 orang. Bukanlah mujizat yang pertama. Tetapi, saudara, murid-murid ini, waktu dia ada bersama-sama dengan Yesus bertanya, ayo kita beri makan orang-orang ini. Filipus bilang, emang bisa kita memberi makan 5.000 orang ini? Dan saudara, saya mau katakan bahwa Filipus sebenarnya tahu bahwa orang-orang yang datang itu, yang mengikuti Yesus, yang orang-orang yang begitu banyak mengikuti Yesus itu, mereka datang karena mereka melihat mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan. Saudara, Filipus mengerti akan hal ini, bahwa orang-orang itu ada karena itu. Tetapi bagaimana responnya Filipus ketika Tuhan bilang kita mau beri makan kepada 5.000 orang ini? Respon daripada Filipus. Pertama, Filipus respon dengan tidak percaya. Buktinya apa dia tidak percaya? Buktinya dia dalam ayat yang ke-7. Dalam Yohanes 6 berkata begini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dia katakan tidak akan cukup. Yesus yang ngomong sama dia. Tapi dia bilang tidak akan cukup. Dia tidak percaya. Respon yang diambil Filipus adalah tidak percaya. Saudara, kenapa Filipus bisa tidak percaya, kehilangan kepercayaan? Karena saya percaya bahwa Filipus melihat fakta lebih besar daripada imannya kepada Tuhan. Filipus berkata tidak akan cukup. Nggak mungkin. Saudara, Filipus bukan orang lain. Filipus ada bersama di Yesus. Dia merasakan, dia melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi masih timbul rasa tidak percayanya kepada keajaiban, kepada kesanggupan Allah untuk memberi makan kepada orang banyak ini. Bukankah itu yang bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita? Sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan? Ada mereka yang konseling dengan saya berkata begini. Orang ibu-ibu berkata, Bu, suami saya nggak mungkin berubah karena sikapnya itu sudah mendarah daging. Oh ya, saya bilang, kamu nggak mempercayai bahwa Tuhan sanggup? Dia katakan seperti begini, Bu, itu dia berubah kalau mujizat terjadi. Saya bilang, yes, itu yang harus kamu bangkitkan di dalam kamu. Biar mujizat terjadi bukan dari dia, tetapi Tuhan yang melakukannya. Kamu percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan orang ini.
Kamu mungkin boleh tidak percaya kepada orangnya, kepada pasanganmu. Tapi kamu jangan sampai tidak percaya kepada kesanggupan Tuhan yang sanggup untuk mengubahnya. Saudara, ada beberapa lagi yang datang dan berkata kepada kita di dalam konseling, mereka bilang, usaha kita mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan dia bilang sampai merayap, sampai nggak bisa apa-apa, sampai nggak memiliki apa-apa. Saudara, saya katakan kepadanya gini, fakta, memang semua lagi di dalam keadaan yang susah. Semua lagi sulit. Tetapi kita mau melihat pada kesanggupan Tuhan. Karena Tuhan bilang, apa yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Allah. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Saudara, mungkin kita berkata, udahlah, menyerah saja. Dokter juga udah vonis, bilang bahwa sudah nggak bisa sembuh. Percayalah kepada kesanggupan Tuhan. Karena Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Karena dia dokter atas segala dokter. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaanmu akan menghentikan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan. Ketidakpercayaan kita akan menghentikan mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Menghentikan mujizat itu untuk terjadi dalam hidupmu kalau engkau tidak percaya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 58 berkata, karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat yang dilakukannya. Kalau engkau ingin melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Respon yang pertama adalah Filipus, tidak percaya. Ketidakpercayaan kita akan menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Respon orang yang kedua adalah Andreas. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata begini. Di sini ada seorang yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Perhatikan kata tetapi. Apakah? Saudara, Andreas meresponi dengan keraguan. Andreas ragu akan kesanggupan Tuhan. Saya mau katakan bagi kita. Keraguan akan sangat berbahaya karena bisa menjadi pintu masuk ketidakpercayaan. Karena keraguan adalah awal ketidakpercayaan. Keraguan itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Saudara, saya memberikan contoh waktu saya naik sepeda. Waktu saya lagi ngegoes-goesnya, tiba-tiba saya bertemu dengan beberapa segelombol orang. Dan saya pada saat itu saya ragu apakah saya akan lurus ataukah saya akan berhenti. Pada saat saya ragu seberapa detik pun saya jatuh. Saya jatuh dan akibatnya kaki saya luka. Dan luka di kaki saya itu membuat saya hampir tidak bisa jalan. Saya mau bangun pagi bahkan tidur pun saya merasa kaki saya begitu nyeri, saudara. Dan saudara, akibat dari apa? Dari keraguan itu. Karena saya ragu, saya jatuh, saya luka dan akhirnya saya mengalami akan hal ini. Dan saya, saudara, waktu itu suami saya sempat bilang bahwa mestinya kamu jangan ragu. Kamu jalan aja terus. Orang-orang itu pasti pada saat kamu jalan mereka kan minggir.
Kamu jangan ragu untuk goes aja terus. Saya bilang coba dikasih tahu dari tadi. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menandaskan kepada kita bahwa kita jangan pernah ragu untuk mempercayai Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercayai. Firman Tuhan sudah memberikan rambu-rambu di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita tidak ragu di dalam menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada saat kita ragu, iblis menarik kita jatuh binasa. Dan kita tidak memperoleh apa-apa dalam hidup kita. Saudara, jangan pernah ragukan Tuhan di dalam kehidupan. Karena keraguan akan membawa kepada hal yang berbahaya di dalam setiap kehidupan kita. Itu respon yang kedua. Respon yang pertama Filipus. Filipus tidak percaya. Respon kedua berhadapan dengan Andreas. Andreas pun percaya tapi ragu-ragu. Itu saudara tidak percaya dan ragu-ragu itu 11-12. Saudara, sama-sama tidak mendatangkan mujizat. Sebab itu Tuhan mau supaya kita mau mempercayai Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah ragukan Tuhan karena Tuhan selalu mengasihi kita. Respon yang ketiga yang sungguh luar biasa yang harus kita contohi di dalam kehidupan kita, yaitu seorang anak kecil. Anak kecil ini percaya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di situ ada anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saya percaya karena mungkin jaraknya yang begitu jauh dengan rumah, atau mungkin anak itu mengikuti Tuhan pada saat itu dengan seharian. Dan ibunya membekali anak itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, mungkin roti pertama untuk kalau kamu lapar siang, pagi, malam, sore. Mungkin. Tetapi saudara, pada saat itu ketika Tuhan membutuhkan, anak itu memberikan 5 rotinya dan 2 ikannya kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan dirinya lagi. Yang dia tahu bahwa dia mau berikan kepada Tuhan yang membuat mujizat yang besar. Itulah percaya yang sungguh. Arti kata percaya kepada Allah adalah menyerahkan diri secara total dan secara penuh kepada Tuhan. Saudara, contoh mungkin saudara lagi duduk di kursi sekarang ini, dan di kursi saudara lagi duduk, dan saudara dengan santainya, saudara mungkin ada yang angkat kaki mungkin ada yang menyender dengan begitu nyamannya gitu, tidak masalah. Tapi yang saya mau katakan, kenapa saudara bisa menyender? Kenapa saudara bisa duduk di kursi itu? Karena saudara tahu kursi itu bisa menopang tubuh saudara. Itulah percaya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa menopang seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun di depan kita, kalaupun tidak sesuai dengan fakta yang ada, tapi Tuhan mau bahwa kita tetap mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, percaya itu harus aktif. Percaya itu harus aktif setiap hari dalam hidup kita. Saya mau berikan contoh di dalam Alkitab orang-orang yang memasuki pada kesanggupan Allah. Mempunyai iman masuk pada kesanggupan Allah. Saya memberi contoh di dalam Alkitab yaitu Daud. Daud adalah seorang penggembala domba. Daud tidak punya kelebihan yang lebih atau kekuatan yang lebih untuk dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Daud untuk pergi mengalahkan Goliat, berperang melawan Goliat, Daud datang hanya dengan ketepelnya,
Goliat bisa jatuh, terkalahkan oleh seorang yang bernama Daud. Apakah ketepel itu yang mengakibatkan Goliat itu jatuh? Saya mau tandaskan kepada kita. Saya terlalu yakin bahwa kemampuan Allah lah yang membawa ketepel daripada Daud hinggap kepada jidatnya Goliat, sehingga Goliat itu bisa mati. Karena Daud mau mengambil, Daud mau beriman kepada kesanggupan Allah. Makanya Daud berkata kepada Goliat, kamu mendatangi aku dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Artinya begini, Daud lagi bilang kepada Goliat, kamu datangi aku dengan kemampuanmu, dengan kesanggupanmu, dengan keperkasaanmu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan kuasa Tuhan, dengan kesanggupan Tuhan. Plek. Goliat mati oleh ketepelnya Daud. Saudara, hal yang sangat kecil, tetapi bisa merobohkan musuh daripada bangsa Israel. Orang yang kedua yang mau meresponi akan untuk masuk kepada kesanggupan Allah, yaitu Musa. Musa, dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tongkat di tangannya. Sesuatu yang kecil apabila diserahkan kepada Tuhan akan sangat luar biasa. Saya percaya sekalipun Musa dikatakan oleh pangeran, seorang pangeran. Tapi saya percaya untuk memimpin bangsa Israel yang begitu banyak, Musa tidak akan mungkin bisa kalau bukan karena kekuatan Allah. Tuhan bilang, Musa, kamu akan bawa bangsa ini keluar daripada tanah Mesir. Dan Musa tahu bahwa dia pribadi, kalau secara pribadi dia tidak bisa, dia tidak sanggup. Tetapi dia mau datang, dia mau berkata, Tuhan, aku mau karena Tuhan yang menyuruh. Karena ketika Tuhan menyuruh, Tuhan memberikan kepadanya kesanggupan. Dan Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan kesanggupannya Tuhan. Saudara, dua contoh ini luar biasa. Dan mungkin saudara bertanya dan berkata, kalau begitu, ibu yang lagi, pastor yang lagi, atau ibu yang lagi ngomong itu pernah nggak masuk punya iman pada kesanggupan Allah? Saya mau katakan, iya. Sebuah kesaksian waktu bulan Juli pada tahun 2001, di mana waktu itu COVID lagi begitu menelan banyak korban, menelan banyak orang, jiwa meninggal pada waktu itu. Dan saudara, di sana sini sirene bunyi, sana sini kita bisa dengar hampir setiap hari. Dan setiap hari kita bisa dengar berita duka. Setiap mungkin bahkan bukan setiap hari, bisa jam kita bisa dengar ada yang meninggal, ini yang meninggal. Bahkan pada saat-saat itu ada teman kita meninggal, orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita pergi. Saudara, pada saat-saat itu sangatlah mencekam buat saya. Kalau saya pikirkan saat ini. Pada saat itu saya di rumah, karena dulu di rumah tidak kemana-mana. Dan pada awal bulan Juli itu, tiba-tiba pada saat pertemuan Zoom FCL Gathering, pada saat itu ada pertemuan dan saya mengikuti, tiba-tiba badan saya nggak enak. Saya mulai meriang, saya bilang, coba tolong gosokin dulu minyak. Saya mungkin masuk angin dan sebagainya. Dan akhirnya digosok pun tidak hilang-hilang. Dan pada saat itu karena jam 9 selesai pertemuan FCL itu, saya ada doa bersama. Dan pada saat itu saya bilang jam 9 kita akan doa. Dan saya merasa bahwa saya udah gak enak badan, tapi saya bilang enggak, kita akan tetap berdoa. Kita selesai berdoa, selesai kita berdoa bersama. Saya mulai rasa gak enak, saya bilang sama suami saya, mungkin kamu jangan di sini. Jadi kita sudah menjaga diri.
Dan pada saat itu saya di rumah ada antigen, dan pada saat itu saya di kamar sendiri, saya coba tes. Saya colok sendiri, saya lihat, wih, tiba-tiba tunggu berapa menit, 2 garisnya. Saya pikir bahwa swab akan lebih baik untuk memperjelas benar nggak saya COVID. Karena saya merasa bahwa saya di rumah jadi satpam. Saya harus begini loh, harus yang datang, yang ini, yang kamu nggak boleh keluar, yang ini harus disemprot, yang ini. Nah, saya menjaga sedemikian rupa. Karena saya pikir mungkin saya bukan kena COVID. Dan akhirnya diswab lah saya dan suami. Dan pada saat itu hasilnya saya positif dan suami saya negatif. Dan pada saat itu saya isolasi mandiri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Dan suami saya akhirnya berinisiatif untuk PCR kembali, dia bersama anak-anak. Dan hari ke-6 saya mulai drop. Ketika anak-anak dibilang, saya tanya hasilnya, hasil swab hasilnya apa? Dan dibilang, suami saya bilang, puji Tuhan. Saya pikir negatif. Dia bilang, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan apa? Saya tanya seperti itu. Puji Tuhan, kita semua positif. Suami saya seperti itu bilangnya. Dan saudara, di kamar saya langsung lemes. Saya duduk di kamar. Saya udah gak bisa ngangkat badan lagi. Saya udah diam. Suami saya bilang, ketok-ketok. Kamu kenapa bersuara? Akhirnya dia dengar sudah tidak ada suara, dia buka cepat-cepat pintunya. Dia bilang, udah kita sama-sama udah positif, gak apa-apa, buka aja kamarnya. Dan saudara, mulai saat itu saya bilang saya mau pulang ke rumah. Saya mau ada bersama-sama dengan keluarga. Akan lebih nyaman dan lebih aman dan lebih buat saya merasa lebih tenang. Pada saat itu saya mulai merasa agak turun pertahanan saya. Dan pada saat hari berikutnya saya mulai drop lagi. Berikutnya mulai drop, saya udah gak bisa makan. Kalau makan saya merasa muntah. Kalau tidur saya seperti mabuk, seperti muter. Saya bingung saya mau gimanain tubuh saya. Bahkan ketika ada dokter yang menangani saya, dia bilang, saya juga gak tahu mau bikin bagaimana lagi, katanya saya. Dan saudara, pada saat itu saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Bahkan saya sempat saudara bilang, Tuhan, saya itu menyerahkan diri buat Tuhan, melayani Tuhan. Sejak saya umur 8 tahun, saya kehilangan masa anak-anak saya. Tuhan tolong, suami saya bilang, jangan ngomong seperti itu. Bersyukur saja. Saudara, pada saat itu saya mulai berkata, Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan sanggup. Pada saat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak makan, saya merasa pusing dan sebagainya. Saya tidak mau ngomong kepada siapapun. Bahkan handphone saya diambil sama suami saya, nggak boleh lagi lihat-lihat handphone. Dan pada saat itu memang saya sudah tidak bisa ada gairah untuk apapun juga. Saya cuma putar lagu yang bisa membangkitkan, lagu yang up gitu, yang bisa membangkitkan iman, semangat saya. Tapi saya drop benar-benar, saya tidak tahu harus buat apa. Saya pikir pada saat itu saya akan masuk pada golongan yang ketiga. Kan golongan yang pertama, orang-orang yang kena jumlah yang kena COVID. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang sembuh. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal. Dan saya pikir bahwa saya pun akan masuk golongan ketiga itu. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Yang ada di pikiran saya orang-orang yang sudah pergi. Yang ada di pemikiran saya, yang seperti saya lihat orang-orang yang pakai APD semua. Cuma itu yang bisa ada bermain di penglihatan saya pada saat itu. Tapi pada saat hari Minggu, di hari keempat di mana saya drop, saya cuma minta Tuhan, saya cuma butuh kekuatan Tuhan. Dengan air mata saya bilang saya butuh kekuatan Tuhan. Pada saat itu sepagi-pagi saya buka untuk ibadah. Dan di situ saya diteguhkan dengan pernyataan bahwa mintalah Roh Kudus memetraikan kebenaran yang kita percayai. Maka Tuhan akan menyempurnakan itu melalui kuasa Roh Kudus. Pada saat saya dengar itu,
Saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tahu saya punya kekuatan yaitu Engkau. Saya punya kekuatan yaitu Engkau, Roh Kudus, bantu saya. Kuatkan saya. Pada saat itu saya seperti di switch gitu. Saya, kelemahan saya tuh, tubuh saya itu katanya turun, saudara, berkurang maksudnya. Dan akhirnya saudara, pada saat itu saya bilang, saya mau makan. Saudara, saya makan 2 sendok bubur. Dan pada saat masukkan bubur, 2 sendok bubur itu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang saya punya keyakinan bahwa Tuhan masih mau melakukan perkara yang mujizat besar dalam hidup saya. Bahwa Tuhan masih mau mempercayakan saya untuk hidup. 2 sendok bubur bisa masuk ke dalam tubuh saya. Dan lebih daripada itu, saudara, saya mulai merasakan ada pemulihan. Saya mulai merasakan ada pemulihan. Saya mulai bisa makan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, saya melihat kesembuhan yang Tuhan berikan. Benar apa yang firman Tuhan katakan. Apabila kita berseru kepada Tuhan, kita percaya beriman kepada kesanggupan Allah. Dia yang akan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dia yang akan memulihkan segala keadaan kita. Mungkin kita berkata, ya, Ibu ngalamin seperti itu. Pastor ngalamin kayak gitu. Itu penyakit. Tapi bagaimana kalau keuangan? Saya mau saksikan saudara, pada saat awal-awal daripada kita mulai on-site di gereja. Pada saat itu, Pastor Juan membawakan tentang bagaimana bisa menikmati Tuhan yang tidak biasa. Gitu saudara, pada saat itu Pastor Juan sempat menantang bahwa mau nggak kita mengalami Tuhan yang tidak biasa. Pada saat itu saya bangkit, pada saat itu saya punya kebutuhan. Dan saya sudah hitung begini-gini. Dan saya bilang, waduh ini nggak cukup, nggak ada. Saya mau ambil dari mana hari-hari begini, nggak mungkin saya gini. Saya sudah, saya nggak ada. Tapi pada saat itu, saudara, di saat saya mulai merasa bahwa, waduh ini nggak mungkin ada, nggak mungkin dapat. Tuhan ingatkan saya pada kemampuan Tuhan. Pada saat Pastor Juan nantang, siapa yang mau mengalami Tuhan yang tidak biasa. Pada saat itu saya berdiri, pada waktu itu kan suami saya lagi pergi ke Palangkaraya. Saya berdiri dan saya katakan, Tuhan, saya mau mengalami Tuhan yang tidak biasa. Tuhan, saya mengalami Tuhan yang luar biasa hebatnya dalam soal keuangan saya. Saudara percaya atau tidak, hari itu, saudara, ada orang memberikan bingkisan kepada saya. Bingkisan itu ada di kotak yang sangat besar. Bukan kotak kecil, kotak yang sangat besar. Dan kotak itu saudara, saya pikir itu biasa kalau itu kan kue. Saya, ini kue gitu ya. Saya taruh pada saat saya sampai di rumah, saya taruh. Cuma adalah waktu ingin penasaran juga, akhirnya saya bilang, mau lihat ini apa ya? Gitu. Jadi saya bukalah kotak itu. Ditulis Merry Christmas. Saudara. Dan di situ ada sejumlah uang yang menurut saya cukup besar. Dan ada tulisan, ada kata-kata di situ berkata seperti gini. Bahwa mereka hanya menuruti apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan. Di situ saya melihat akan hal itu, kenyataan itu. Fakta yang ada, saya bilang baru tadi saya berdiri sama Tuhan. Saya bilang, Tuhanku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Dan saudara, pada saat itu pula saya menerimanya. Saudara, bagi saya itu bukan jumlah yang kecil. Itu jumlah yang besar, saudara. Makanya waktu anak-anak lihat, wah mah, benar, mereka hampir juga tidak percaya. Tapi saya bilang, itulah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruhnya. Tuhan yang berkuasa atas apa yang terjadi. Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan dan situasi. Dia Tuhan yang ajaib yang ada bersama saudara juga saat ini. Kalau mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, kepada tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya, saya percaya saat ini juga, saudara, mujizat itu, kesanggupan Allah yang luar biasa itu,
akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan usaha, di dalam bisnis kita, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan tidak biasa. Karena Dia adalah Allah yang sanggup. Bangkitkan imanmu kepada Tuhan dan tetaplah percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal yang luar biasa. Saudara, beriman kepada kesanggupan Allah adalah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun fakta tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekalipun fakta tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Tetaplah percaya. Buktikan bahwa iman kita kepada kesanggupan Allah bukan hanya terjadi di atas kertas, tetapi dalam lapangan kehidupan iman kita tetap bangkit untuk terus mempercayai Tuhan. Kalau kita belum melihat jawaban, solusi dari apa yang kita harapkan, dan apa yang kita gumuli itu belum terjawab, belum terjadi. Tetaplah percaya. Karena bagian kita, dengarkan baik-baik, bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah melakukan apa yang kita percayai. Saat ini katakan kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara hadapi yang mustahil mungkin bagimu hari ini. Katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Dengan iman yang mempercaya bahwa Allah sanggup. Katakan bahwa bagian kita adalah percaya. Dan bagian Tuhan adalah melakukan apa yang kita percayai. Saat ini saya percaya ketika saudara mendengar akan hal ini dan katakan akan hal ini, iman saudara bangkit. Dan saya percaya ketika iman saudara bangkit, saudara akan melihat kuasa, mujizat Tuhan terjadi bagimu, terjadi bagi pribadi, keluarga, usaha, dan apapun yang ada di dalam yang kau sedang rindukan terjadi. Tuhan berkata, aku mau melakukan hal yang luar biasa. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita yang memiliki iman kepada kesanggupan Allah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saat ini dimanapun berada. Bangkitkan imanmu saat ini, karena Tuhan mau bergerak di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan, aku berdoa, lihat semua iman yang bangkit untuk mempercayai kesanggupan-Mu. Aku berdoa saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, aku minta biar berkat-berkat Tuhan tercurah. Mereka mengalami berkat Tuhan yang tidak biasa, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa, dan mereka mengalami Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, aku minta teguhkan iman pengharapan setiap mereka yang mendengarkan firman ini. Biar mereka mempercayai bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa ada dan tidak pernah tinggalkan mereka. Aku melepaskan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.